walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone, walking with Jesus alone, walking with Jesus alone. Tadi mau kemana? Ya ampun, Tante Evi. Iya, mau kemana? Aku lagi nunggu penerbangan ke Surabaya, Tante Evi. Ke Surabaya? Iya. Yang GKIKB Airlines? Betul, jam 10. Loh, sama dong sama aku. Serius? Serius? Aku juga mau ke Surabaya. Pakai airlines yang itu jam 10. Wah, asik dong. Sama ya? Kalau gitu ada temennya. Wah, enak, keren nih, enak nih. Ada temen. Kita bisa sama-sama nih, Iya, Tante Evi ya. gak boring ya? Gak bosen. boring, betul. Ya. Tante Evi, tapi ngomong-ngomong ini udah jam 9 nih. Emang ada apa Tante dari jam 9? Kita kan mau ibadah dulu sama adik-adik di rumah. Oh iya benar ibadah. Oh iya ya benar, kita sapa adik-adik dulu Tante Rini. Ya, yuk. Yuk. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali adik-adik. Tante Riri dan Tante Evi hari ini bisa kembali bertemu dengan adik-adik. Meskipun Tante Evi kita masih ibadahnya di rumah ya, online, Ya. tapi kita mau tetap memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dengan apa Tante Evi? Hati yang bersyukur dan semangat juga sukacita. Yeay, seperti lagu yang akan kita nyanyikan Tante Evi. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Masuk hadirat. senantiasa berikan kepada kami setiap hari. Saat ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah kami masih online Tuhan, tapi kami sungguh percaya Tuhan Yesus hadir di setiap kami, ada di rumah kami masing-masing.
untuk bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal hingga selesai, dan pimpin kami anak-anak-Mu supaya kami dapat bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh terus bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Tante Ririn, Ya. kita sambil tunggu pesawat kita masuk ke ruang tunggu yuk. Kita Oke. tunggu di sana aja yuk. Ya. Tante Ririn, kita tunggu sini aja ya. Oke. Sambil nunggu pesawat kita. Wah, senang sekali Tante Ririn ya. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita, Tante. Betul. Kepada kita semua, termasuk kepada adik-adik. Kita selalu disertai, dipelihara, lalu dijaga Tuhan. Ketika kita tidur malam, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Saat ini pun kita boleh beribadah Tante pagi ini itu karena kasih Tuhan Yesus, Tante. Kita boleh beribadah bersama keluarga, bersama teman-teman semua, walaupun masih online. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan lagi ya. Kita mau naikkan pujian, memuji Tuhan selalu, Tante. Kita ajak mama, papa, kakak, adik, semuanya memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita tentunya. Kita nyanyi lagi, Iya. tapi anon ya. Oh boleh, Ya, saut-sautan ya Tante. saut-sautan. Betul. Adik-adik yang di rumah ikutin Tante Evi, mama papa ikutin Tante Tante Ririn. Ririn. Jadi mama papa juga ikut memuji Tuhan ya, dan dengan sukacita Tante Ririn. Jadi Tante Evi nyanyi duluan ya. Duluan ya, Oke. Tante Ririn ya, susul ya. Wah, senang sekali ya Tante Evi. Kita bisa memuji Tuhan. Itu juga karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tante Evi. Betul Tante Ririn. Adik-adik di rumah, apakah adik-adik juga mengasihi Tuhan? Pasti Tante Ririn. Betul. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, Tante Evi mengasihi Tuhan Yesus, kita pasti mau selalu menyenangkan hati Tuhan nih. Iya, betul, betul. Dengan cara apa Tante Evi? Ah, Betul, apa lagi? setia kepada Tuhan. Ya, betul. Taat akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, seperti apa sih perintah Tuhan itu Tante Evi? Patuh kepada orang tua bukan Tante Ririn? Ya, salah satunya patuh pada orang tua. Lalu apa? Selain orang tua juga guru ya Tante. Betul. Ya, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik, kalau kita tidak patuh kepada perintah Tuhan, itu pasti membuat hati Tuhan sedih. Nah, ada nggak ya perbuatan kita yang sudah kita lakukan yang masih menunjukkan ketidakpatuhan kita pada perintah Tuhan? Ada nggak ya? Ada nggak ya yang membuat hati Tuhan sedih? Sepanjang Siapa minggu ini. ada kayaknya. Kalau ada, Tante mau ajak adik-adik di rumah, yuk kita datang, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita juga mau berusaha untuk lebih baik lagi, menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi.
Tapi ini Tante Evi, sebelum kita berdoa mengaku dosa kita angkat pujian sekali lagu ini. Selidiki aku. Adik-adik, melalui pujian ini, mari kita sungguh-sungguh menyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Untuk doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh teman kita Aaron dari kelas AKC. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ingin mengakui bahwa kami sering tidak taat, tidak jujur, tidak mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada sesama kami. Kami mohon pengampunan atas semua dosa kami ya Tuhan. Kami juga mohon agar Roh Kudus menuntun kami untuk menjadi anak yang taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik Aaron untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Perhatian, pesawat GKI KB Airlines tujuan Surabaya pukul 10 pagi, pemberangkatannya ditunda untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Dengar nggak? Itu bukannya pesawat kita ya? GKI KB Airlines ke Surabaya jam 10 pagi. Iya. Terus ditundanya, ya aduh, nggak jelas lagi ditundanya berapa lama ya? Aduh, kacau nih, kacau. Aduh, bagaimana nih tante ceritanya nih tante? Berangkatnya nggak jelas. Wah, kacau nih. Bisa berantakan nih jadwalku nih tante Ririn. Aduh, Tenang, Tante Evi, tenang, Tante Pusing. Evi. tenang gimana tante Ririn? Jangan panik, Tante Evi. Jangan juga sedih. Jadi aku harus gimana tante Ririn? Ya, mau nggak mau kita harus sabar, tetap sabar Betul. menunggu. Tante Evi, ada juga loh orang-orang yang menunggu tidak tahu sampai kapan. Masa? Betul, tapi mereka masih tetap menunggu dengan luar biasa. Maksudnya dengan sabar gitu menunggunya? Iya, keren deh pokoknya. Walaupun nggak tahu berapa lama menunggunya. Iya, mereka tetap sabar nunggu nih Tante. Siapa tante? Aku penasaran. Mau tahu? Mau lah. Nih, sebentar lagi nih. Kita mau lihat nih Tante, mau dengar ceritanya. Cerita apa tante? Adik-adik di rumah juga udah sabar kan? Mau tahu siapa sih yang menunggu sampai meskipun tidak tahu waktunya? Iya, tapi mereka menunggunya dengan cara yang keren. Aku sih mau tahu banget tante. Mau tahu ya? Iya. Oke, kalau gitu kita siap-siap ya adik-adik. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu, baca Alkitab dan doa tiap hari. Dengan sukacita tante. Pasti. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap
Adik-adik sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala penyertaan-Mu sehingga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan bersyukur. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, bantu kami Tuhan agar boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan biarlah kami juga boleh mengerti akan firman Tuhan sehingga kami pun mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat, yang melakukan kehendak Tuhan seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, bantu juga pimpin Tante Melva yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar dapat menyampaikannya dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi lihat nggak Tante Evi, Tante Ririn? Wah, mereka pesawatnya tertunda. Mereka harus menunggu penerbangan untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah, adik-adik pernah mengalami menunggu nggak? Gimana rasanya menunggu? Apalagi kalau menunggu itu waktunya tidak ditentukan berapa lama. Pasti kadang-kadang kita nggak sabar ya adik-adik. Ada juga yang bilang nih, menunggu itu adalah hal yang paling membosankan. Apalagi kalau misalnya kita nggak dikasih tahu berapa lama menunggu. Bisa 1 jam, 2 jam, bisa berhari-hari, bahkan mungkin bertahun-tahun. Wah, lama sekali ya adik-adik ya. Ngomong-ngomong soal menunggu nih adik-adik, coba adik-adik saat ini kira-kira ada nggak yang sedang ditunggu-tunggu? Coba ya adik-adik semua yang ada di rumah, kita juga mau mendengar ada teman-teman kalian loh yang saat ini juga sedang menunggu atau menanti-nanti. Siapa tahu jangan-jangan sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Yuk kita dengarkan ya. Apa saja yang adik-adik tunggu saat ini. Saya punya keinginan yang saya sudah nanti-nantikan, yaitu adalah bermain bersama teman-teman di sekolah minggu dan juga belajar bersama teman-teman sekolah minggu dan tante-tante yang ada di sekolah minggu. Aku mau coronavirus hilang supaya saya bisa jalan-jalan ke sekolah, ke gereja, dan juga jalan-jalan dengan mama, papa, adik, liburan. Kenaikan kelas nanti, Nikela ingin dibelikan laptop yang baru. Saya ingin segera bisa ke sekolah dan ke gereja bertemu teman-temanku. Wah, adik-adik, ternyata setiap kita punya pengalaman menunggu seperti teman-teman kalian tadi. Ada yang menunggu katanya semoga semester ini atau kenaikan kelas bisa mendapatkan laptop karena memang laptop itu adalah kebutuhan sehari-hari buat adik-adik yang PJJ ya saat ini ya. Terus ada juga yang menunggu supaya pandemi ini boleh berakhir, kita semua bisa beribadah secara langsung, bisa sekolah, dan juga adik-adik bertemu dengan teman-teman adik-adik bermain. Bahkan ada juga yang ingin ibadah segera bisa secara langsung, kangen katanya bertemu dengan guru sekolah minggunya. Dan adik-adik yang kelas 6 mungkin saat ini sedang menunggu kelulusannya. Wah, walaupun mungkin kita yakin pasti lulus, tapi sebelum ada pengumuman kita mungkin belum bisa atau kurang sabar untuk menunggunya. Berarti adik-adik semua kita punya pengalaman ya untuk menunggu. Tapi adik-adik gimana ya yang Tuhan inginkan? Menunggu seperti apa yang Tuhan inginkan kepada kita semuanya? Kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini.
bagaimana murid-murid Tuhan Yesus di dalam menunggu janjinya Tuhan. Nah, yuk adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan. Kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kita baca bersama-sama. Adik akan membacakan untuk kita semua, tapi adik-adik juga membacanya di rumah ya, dengan bersuara. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik, dalam pembacaan Alkitab tadi, kita bisa baca bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga sedang menanti-nanti sesuatu. Apa yang mereka nantikan? Yaitu janji Tuhan, adik-adik. Memangnya janji Tuhan apa, adik-adik? Masih ingat gak waktu minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya nanti akan semakin berani untuk bersaksi. Bersaksinya bukan hanya untuk di daerah yang dekat-dekat aja adik-adik, tapi Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus agar murid-murid semakin berani bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itulah yang akan menolong murid-murid, yang akan memampukan murid-muridnya untuk menjadi saksi Yesus. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus gak bilang loh sama murid-muridnya, murid-murid kalian menunggu 1 hari atau 2 hari. Tuhan Yesus gak bilang begitu adik-adik. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya begini, kalian jangan meninggalkan Yerusalem. Kalian tetap berada di Yerusalem. Nah, adik-adik, apakah murid-murid Tuhan Yesus mendengarkan perintah Tuhan Yesus? Apakah mereka taat? Atau jangan-jangan nih murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, malah mereka pergi ke tempat-tempat yang lain? Tidak adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus taat. Mereka dari Bukit Zaitun, tempat Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid kembali ke Yerusalem. Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di sebuah ruangan. Siapa saja mereka? Di dalam Alkitab, 11 murid Tuhan Yesus itu di nama-namanya tertulis, yaitu Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, ada Filipus dan Thomas, ada Bartolomeus dan Matius, ada juga Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ada juga Ibu Maria, Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Adik-adik, apa yang mereka lakukan di ruangan tersebut ya? Apakah mereka tidur? Atau mereka karena mereka sudah ditinggal atau Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi, apakah mereka sedih, kemudian menangis? Tidak adik-adik,
Yuk kita buka di ayat 14 tadi bacaan kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Dan ada beberapa perempuan seperti Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Apa tadi yang mereka lakukan? Iya, mereka berdoa, mereka bertekun dan sehati. Bertekun itu apa adik-adik? Bertekun itu adalah sungguh-sungguh. Bertekun itu terus-menerus mereka ulang, bukan hanya satu kali mereka berdoa, tapi setiap saat mereka berdoa. Dan mereka juga berdoanya bersama-sama. Tidak ada yang satu orang berdoa, yang lainnya mungkin kemana-mana. Enggak adik-adik, mereka tetap bersama-sama, berkumpul nih bersama-sama. Kemudian mereka satu hati berdoa. Mereka memuji-muji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Sampai mereka percaya, mereka semangat, mereka sukacita. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji Tuhan, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau murid-murid Tuhan Yesus menunggu janji Tuhan dengan berdoa, adik-adik apa yang adik-adik lakukan? Apakah seperti murid Tuhan Yesus, atau jangan-jangan adik-adik bersungut-sungut, marah atau apa? Coba kita lihat ya, teman-teman kalian yang tadi menanti-nanti ada keinginan mereka atau apa yang mereka nantikan, mereka juga melakukan sesuatu. Yuk kita lihat apa yang mereka lakukan. Supaya keinginan saya cepat terkabul, kita berdoa kepada Tuhan semoga corona ini cepat berlalu dan juga memakai masker dan menjaga kesehatan supaya kita selalu sehat dan supaya kita bisa bertemu bersama teman-teman di sekolah minggu dan bertemu guru-guru gereja di sekolah minggu. Aku menunggu di rumah dan terus berdoa supaya coronavirus bisa hilang. Tentu saja, Nikela rajin berdoa dan terus menabung. Tentu rajin berdoa, minta kepada Tuhan supaya virus corona hilang, supaya bisa ke sekolah dan ke gereja lagi. Nah, adik-adik, kita mencontoh sikap teladan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka semua taat dan setia. Mereka bertekun berdoa. Mereka memuji, memuliakan Tuhan. Mereka percaya Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Tapi kapan ya? Nah, adik-adik terus ikuti ya apa yang akan terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus terus menunggu-nunggu atau menanti-nanti. Minggu depan kita akan dengarkan firman Tuhan tentang apa sih jawaban dari ketika mereka menunggu-nunggu. Nah, adik-adik, sikap seperti itulah yang kita tiru atau kita contoh adik-adik. Adik-adik atau teman kalian tadi juga, mereka pun melakukan hal yang sama. Mereka berdoa, ada tindakannya. Bahkan teman kalian yang bilang, aku butuh laptop, tapi selain berdoa aku juga rajin menabung. Artinya adik-adik, kita melakukan sesuatu. Kita menunggu tidak hanya menunggu terus tidak melakukan apa-apa. Ada yang kita lakukan, yaitu berdoa dengan tekun, taat melakukan firman Tuhan atau kehendak Tuhan, dan kita juga setia. Setia itu maksudnya kita nggak mau memikirkan yang lainnya. Kita tetap percaya kepada Tuhan.
Kita nggak ke kiri, ke kanan, kita tetap fokus kepada janji Tuhan itu. Begitu adik-adik. Nah, semoga adik-adik keinginan atau penantian adik-adik nih kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab apa yang kita inginkan. Karena Tuhan, janji Tuhan pasti akan digenapi, pasti akan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Nah, adik-adik, kalau dalam firman Tuhan ini kan murid-murid Tuhan Yesus menanti Roh Kudus dicurahkan. Kalau saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima Roh Kudus. Tapi apakah kita lantas berhenti berdoa, lantas tidak taat? Tidak ya adik-adik, kita tetap berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus agar berkarya di dalam diri kita, agar kita sabar menanti dan selalu berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menggenapi semua janji dan menjawab doa-doa kita semuanya. Adik-adik, mau berjanji untuk terus tekun berdoa, taat dan setia kepada Tuhan? Mau melakukan firman Tuhan? Wah, bagus sekali, good, keren, luar biasa adik-adik semuanya. Karena itu adik-adik, dalam 1 minggu ini kita mau berdoa bersama-sama ya. Ajak mama papa juga untuk berdoa. Kita doakan setiap hari ada 1 pokok doanya. Nanti Tante Evi dan Tante Ririn akan menyampaikannya kepada adik-adik semuanya. Nah adik-adik, yuk kita buka Alkitab untuk baca ayat hafalannya. Dari Roma 8 ayat 25. Tante baca ya. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menanti-nantikannya dengan tekun. Wah, jadi adik-adik kalau ada sesuatu yang kita harapkan atau ada yang kita nanti-nantikan, walaupun belum ada, kita menantinya dengan tekun. Tekun itu apa tadi? Dengan sungguh-sungguh, dengan terus taat dan setia kepada Tuhan. Nanti adik-adik tetap percaya ya bahwa janji Tuhan pasti akan Tuhan genapi seturut dengan kehendak Tuhan dan seturut dengan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah adik-adik sebelum kita tutup dengan doa, ingat adik-adik minggu depan itu adalah hari Hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Minggu depan adik-adik jangan lupa untuk beribadah. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami diberikan firman Tuhan, kami diingatkan oleh Tuhan untuk terus bertekun di dalam doa. Ketika kami menanti atau menunggu janji Tuhan, kami berjanji Tuhan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Kami berjanji untuk tekun berdoa, menunggu jawaban Tuhan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang telah Tuhan hadirkan akan bekerja, berkarya dalam diri kami, sehingga kami terus sabar menunggu janji-Mu dan kami pun melakukan perintah-perintah-Mu. Kami tidak hanya menunggu dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut, tapi kami melakukan hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Wow, Tante Ririn, keren-keren ya murid-murid Tuhan Yesus ya. Bener kan? Tante Ririn bener tuh tadi, mereka menanti-nanti janji Tuhan dengan setia. Betul. Mereka bertekun dalam doa dan mereka tidak usah menunggu Tante Ririn. Walaupun mereka nggak tahu ya sampai kapan harus menunggu. Dan hebatnya mereka nggak ada yang ngeluh. Keren kan Tante? Sabar ya, mereka bersama-sama bertekun berdoa terus tuh mereka ya. Wah, keren. Aku mau mencontoh tuh murid-murid Tuhan Yesus yang dengan setia, tekun, menunggu dan selalu berdoa.
Betul Tante Evi. Murid-murid Tuhan Yesus menanti-nantikan janji pengenapan Tuhan akan turunnya Roh Kudus dengan tetap bertekun dalam doa, taat dan setia kepada Tuhan. Mereka tuh gak ngeluh-ngeluh, gak marah-marah. Iya sih, aku jadi malu. Nah, mereka nih Tante, tetap percaya akan janjinya Tuhan, akan digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan, Tante Evi. Jadi nih, daripada kita mengeluh, lebih baik kita mengisi waktu menunggu dengan berdoa. Apalagi Tante Evi? Memuji Tuhan, betul. Tetap bersuka cita. Dan kalau kayak gini sekarang nih Tante Evi, kita lagi nunggu apa nih Tante Evi? Pesawat yang delay. Kita mau tetap bersuka cita kan Tante? Oke Tante. Yuk, kalau gitu kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Adik-adik kita nyanyikan lagu ini sebentar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu mempelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nah, adik, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, nanti di akhir ibadah titipkan ke mama papa. Nanti mama papa yang akan membantu untuk transfer ke rekening gereja. Sambil adik-adik mengumpulkan persembahan, kita naikkan lagu pujian lagi, kasihnya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Yuk adik-adik, kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kalian, adik Jessica dari kelas AKC. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sudah memberi persembahan. Terimalah persembahan kami untuk menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk adik Jessica atas pelayanannya yang sudah memimpin doa persembahan di ibadah kali ini. Nah, adik-adik yang mau melayani seperti tadi adik Aaron ya atau adik Jessica, adik-adik bisa menghubungi Om dan Tante di kelas masing-masing. Nanti akan dijadwalkan ya Tante oleh Om dan Tante. Nah, tapi nih Tante, kalau adik-adik berdoa ya atau misalnya sudah ngambil video nih dikirim ke Om dan Tante, kalau diminta ulang, mesti apa Tante? Semangat dan Tetap semangat, sukacita. tetap sukacita karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan hanya adik-adik saja, papa mama juga ya. Iya. Kalau nanti suruh ulang, ada yang kurang misalkan apa ada suaranya yang kurang jelas, papa mama juga harus semangat dan sukacita. Adik-adik bisa ingetin mama loh sama papa juga. Kan kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, Jadi tetap betul. semangat. Yes. Nah, itu tadi. Nah, sekarang Tante Evi kita mau aktivitas nih. Aktivitas kita hari ini. Atau Aktivitasnya apa Tante hari lebih ini? tepatnya aktivitas kita sepanjang minggu ke depan. Tante Evi. 7 hari Tante. Betul. Oke. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi ya adik-adik yang bertekun dalam doa ya dengan sehati ya mereka terus menanti-nantikan janji Tuhan bersama-sama ini. Nah, adik-adik juga aktivitasnya berdoa ya bersama dengan keluarga. Oh, doa Aktivitasnya itu Tante. Oke. Nah, nanti ada 7 pokok doa yang adik-adik akan doakan setiap hari 1 pokok doa. Oh, oke. Itu Terus Tante. setelah 7 hari nggak berdoa lagi? Oh, bisa dong dilanjutin terus. Oh, Pokok berdoa doanya terus bisa ya. ya. Pokok doanya mungkin bisa disesuaikan ya. Pokoknya bukan cuma 7 hari doang kan? Ya, Tante? nah yang 7 hari ini ada pokok doa khusus nanti yang Oke. akan dikirimkan oleh Om dan Tante di WhatsApp kelas masing-masing. Nah, Itu. adik tanya papa mama ya tiap hari pokok doanya apa mama hari ini gitu ya. Oh, itu Tante aktivitasnya. Oh, oke. Keren tuh aktivitasnya. Mau mencontoh murid-murid Tuhan Yesus. Betul. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini adik-adik, Tante Evi mau kasih beberapa pesan-pesan. Satu nih pesannya, adik-adik tetap di rumah aja. Kan masih banyak COVID nih Tante. Iya. Itu kalau bisa jangan pergi-pergi dulu, di rumah saja. Kalaupun harus pergi, jangan lupa pakai masker. Maskernya dipakai dengan yang baik ya, bukannya digantung-gantung ke leher, oke? Lalu cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, oke adik-adik? Nah, itu satu. Yang kedua, Tante Ririn, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Caranya, tadi rajin cuci tangan, lalu jangan malas mandi Tante Ririn. Meskipun libur ya, Tante. Kadang-kadang suka malas mandi. Terus banyak makan sayur, makan buah, minum susu dan vitamin. Lalu yang ketiga ya Tante Ririn, penting juga nih, apalagi sudah mau liburan nih. Itu loh, gadget. Nah, kalau main gadget jangan sampai sepanjang hari. Harus dibatasi ya, Tante. Dari pagi sampai malam. Aduh, kasihan nanti matanya. Ya, cepat rusak. Bisa cepat rusak. Itu kan sinarnya tajam Tante Ririn ya. Terus tidurnya bisa kurang, nggak boleh begadang loh ya. Jadi main gadgetnya jangan istilahnya tuh kebablasan. Harus dibatasi nih adik-adik, janji loh. Oke? Yang keempat Tante, ini yang paling penting. Seperti tadi murid-murid Tuhan Yesus tuh Tante, adik-adik harus mau terus berdoa. Apalagi masa-masa sekarang ini masih ada COVID, harus rajin berdoa, tekun berdoa supaya Tuhan Yesus melindungi kita, menjaga kita supaya kita tetap sehat. Dan Seperti kita Tante ya, kita kan ini tadi menunggu penerbangan yang ditunda. Adik-adik juga kan kita semua menunggu kapan COVID ini akan berlalu ya Tante. ya, nah sambil menunggu tentunya berdoa. Tuh. Nah, selain berdoa, rajin tuh Tante baca renungan harian yang tiap hari kan ada bukunya tuh yang dikasih tiap bulan, tiap hari dibaca. Lalu juga mendengarkan apa tuh Tante renungan audio Sema. Tiap hari juga dikirim tuh di WhatsApp kelas masing-masing. Ditanya sama papanya ya. Oke adik-adik, janji ya semangat dan sukacita selalu. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Nanti adik-adik seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi.
Kita mau mencontoh murid-murid Tuhan Yesus yang tetap terus bertekun dalam doa, taat dan setia ketika mereka menantikan pengendapan janji Tuhan Yesus. Nah, tadi waktu itu kan mereka menunggu ya turunnya Roh Kudus, Tante. Ya. Kalau kita sekarang Roh Kudus kan sudah kita terima ya, Tante Evi. Betul. Tapi biarlah itu tetap Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengingatkan kita untuk tetap terus bertekun di dalam doa, taat dan setia kepada Tuhan, menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Seperti tadi Tante Evi, kapan pandeminya akan berlalu kita nggak tahu ya. Tapi kita mau tetap terus semangat, tetap terus menanti dengan tekun berdoa, terus taat setia dan tetap melakukan aktivitas yang bermanfaat, Tante, dengan sukacita. Nah, adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian, Waktu Tuhan. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa kita mau tetap terus percaya sambil menanti waktu Tuhan yang terbaik. Adik-adik, ayo kita berdoa sebelum kita berpisah dan mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan sepanjang kami ibadah ini dari awal hingga selesai. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk mau mencontoh murid-murid Tuhan Yesus yang selalu setia, taat dan bertekun dalam doa dikala mereka menanti penggenapan janji Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan membantu kami, menolong kami untuk kami boleh senantiasa setia, taat dan selalu bertekun dalam doa kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tante Grin, sambil nunggu pesawat, gimana kalau kita ngopi-ngopi? Wah, boleh tuh, udah bagus Tante Evi. Iya. Tapi sebelum itu kita selfie dulu, foto-foto dulu yuk. Ya, boleh. Kita selfie. Foto Tante Evi ya. Ada, boleh. Yuk, Tante. Satu. Sini ya, Tante. Satu, dua. Cek. Lagi, Tante. Mana? Cek. Nah, ini Tante. Belum, Tante. Oh, belum lagi, Tante. Tante lihat ya, selfie ya. Ayo, Tante, Tante. Oh, Oke, kita ambil yuk.
bersaksi tentang Yesus naik ke surga seperti di gambar ini. Tahu nggak teman-teman, Tuhan Yesus naik ke surga agar kita menjadi warga kerajaan surga dan Roh Kudus menuntun kita. Nah teman-teman, yuk kita menceritakan berita sukacita ini. Terima kasih sudah mendengarkan kesaksian Gerard. Tuhan Yesus memberkati. Namaku Janet. Hari ini aku akan menceritakan kesaksianku mengenai Tuhan Yesus benar-benar hidup. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus memenuhi janjinya dan juga menebus dosa kita. Tuhan Yesus juga selalu menjaga saya. Tuhan Yesus menjaga saya dari emosi negatif, dan Tuhan Yesus selalu memakai ibuku dan teman-temanku dan saudara-saudariku untuk membuat saya bahagia. Itulah kesaksianku. Ingatlah teman-teman, Tuhan Yesus selalu sama kamu. Bye-bye.